Karena orang berani bertanya itu biasanya start dari orang yang berani mempertanyakan dirinya. Ada perbedaan yang sifatnya itu boleh dibilang anomali lah ya, antara sektor keuangan dan sektor real. Sektor real sih pasti resesi, pasti. Tapi sektor keuangan tuh karena dia udah pricing duluan, udah jatuh duluan. Bursa efek di Amerika di S&P 500 itu dalam waktu 33 hari itu turun 34%. Ini penurunan tertajam dalam sejarah. Jadi pasar modal itu adalah peserta demokrasi yang bengis, spontan, independen, tapi pragmatik. Coba ulang. Bengis, spontan, independen, tapi pragmatik. Independen, tapi pragmatik. Oke. Jadi maksudnya apa? Kalau mereka tuh takut sekali, udahlah mereka akan overshoot jual, sehingga katakanlah harganya itu lebih rendah dari nilainya, itu undervalue. Jadi kesempatan itu kita buat beli kapan lagi, itu udah diobral gitu ya. Berarti ini bisa dibilang kayak ketika pasar modal tahun 98 gitu ya Pak? Kan kayak agak beda. Beda ya. Soalnya lebih cocok 2008. Oh, 2008. 98 sih kita salah, kita harus memperbaiki diri. Tapi 2008 itu persis sekali. 2008 tuh lebih obvious ya. Kita masih kenceng ekonominya, China juga kenceng, komoditi masih naik. Tapi kristal huta barat pecah di Amerika kan, krisis total utang sama berat. Benar. Gitu. Nah, jadi ketika mereka di redeem fund-nya di sana, ya, mereka kan harus jual. Mereka termasuk jual asetnya di Indonesia at any cost. Jadi mereka jual, itu kesempatan kita beli gitu. Nah kali ini mirip, tapi nggak cuma di pasar keuangan. Sekarang tuh seluruh dunia yang butuh dolar. Karena kan tahun lalu perekonomian dunia itu udah keganggu adanya trade war, tech war kan antara Amerika sama China. Covid ini kan mengganggu sisi permintaan, orang nggak travel. Karena itu kan harga minyak anjlok, maskapai juga anjlok kan. Belum lagi ada oil war antara Amerika, Rusia dan China dan Saudi Arabia gitu. Ya. Jadi mana tadi ya. Jadi kalau kita lihat ya sekarang ini boleh dibilang orang melihat apakah ada kebijakan yang antisipatif gitu. Nah, The Fed udah bilang unlimited quantitative easing, nanti itu kita bisa jelasin. Trump udah pledge $2 triliun stimulus, pemerintah lewat Perpu 120 dan udah dilakukan dengan mulai dari global bond gitu. Orang ngelihat, wah ini kebijakan antisipatif ada nggak gitu. Nah ketika kebijakan antisipatif ada, itu biasanya dari yang tadi marah tuh mereda gitu. Nah itulah yang namanya technical rebound yang kita lihat sekarang. Tapi habis itu orang akan lihat sektor realnya, terutama kreditnya jalan nggak. Karena by the end of the day pasar keuangan tergantung sektorialnya juga. Ini kita bisa bahas detail sih. Jadi hari ini kan kalian dibombardir cukup banyak untuk berubah secara paradigma kan. Dan by the way, kisah Nabi Yusuf itu inklusif ya. Kalau di versi perjanjian lamanya itu dalam teksnya itu kayaknya Nabi Yusuf tuh menerjemahkan bahwa yang menyebabkan masa malang, masa gemilang itu adalah Sungai Nil itu sendiri. Karena Sungai Nil ini sungai yang tidak stabil. Ini ada namanya Blue Nile, White Nile dari Afrika ya. Itu yang membentuk Sungai Nil yang di Mesir itu. Nah, daerah yang tidak dialiri Sungai Nil itu kering, tapi daerah yang kebanyakan itu banjir. Karena itulah Nabi Yusuf itu membangun kanal dan bendungan yang sampai sekarang masih ada di kota yang namanya Fayum. Jadi negara yang mengurusi aset bangsa inilah yang disebut sovereign wealth fund. Indonesia baru dikit sovereign wealth fund. Kalian bisa berkarir di sana juga gitu. Ya. Jadi kalau versinya perjanjian lama itu ke sovereign wealth fund, versinya Al-Qur'an itu life cycle investment. Jadi gimana investasi sepanjang hayat. Boleh aja misalnya anak ya teman-teman ya pada lagi muda itu kerja sebagai penggembala. Tapi ketika kita tua, kita memiliki peternakannya. Itulah story Nabi Yusuf itu sebetulnya. Jadi ya pada dasarnya nanti kita ketika tua itu punya sapi gemuk atau sapi kurus
atau yang paling parah harus kerja kayak sapi gitu. Itu yang harus dihindari. Jangan sampai. Berarti kata-kata sekarang saham lagi diskon, saham lagi sale, itu benar ya Pak ya? Benar. Kita bisa bahas sih. Kalian bisa undang namanya Pak Lo Keng Hong kan, teman saya juga tuh. Dia bilang sekarang tuh banyak perusahaan bagus harganya diskon gitu. Nanti itu bagaimana itu nanti belajar valuasi ya. Itu yang beliau lakukan pada tahun 98 kan Pak ya sebenarnya. Oh iya. 98 saya sebagai ekonom baru belajar kenapa krisis ini kejadian gitu, dan sekarang sebagai solusinya teman-teman ya, komunitas Nabi Yusuf itu part of solution ya. Jadi saya senang kalau teman-teman bisa mensosialisasikan ini ya. Dan saya pengen ini krisis saya yang terakhir sebelum saya pensiun. Tapi teman-teman yang milenial ini bisa belajar dari sini bagaimana. Pokoknya ini bukan krisis terakhir. Tapi kalau lo paham, lo bisa mahir. Ya, supaya lo tidak tuir sebelum tajir kira-kira. Keren banget. Oke. Benar. Ya. Cukup kayaknya hari ini ya. Gimana? Iya. Sebenarnya sih mungkin kayak ini bisa dibuat sesi ronde kedua kali ya. Ini Pak, terlalu banyak Pak yang bisa diulas. Terlalu banyak apa yang diserap nih Pak. Enggak apa, bertahap aja. Jadi kayak bertahap, kalian bisa start dengan punya rekening investasi dulu gitu ya. Nah, kemudian sesuaikan dengan karakternya. Kalau pertumbuhan ya, ada konsep kayak namanya start from the end. Nah, ini buat apa sih? Buat gue pensiun, atau buat gue sekolah, atau gue buat beli rumah, atau buat pendidikan anak gitu, bisa gitu. Nah, dari situ ya nanti ada konsep pay yourself first misalnya. Sebetulnya startnya itu ada baiknya kita ubah, bukan kayak gue main technical analysis dan lain-lain, enggak. Jadi kadang-kadang misalnya ada timing, itu bukan not market timing, tapi time in the market. Atau suatu saat saya akan jelaskan ke kalian, itu adalah pricing the value, not valuing the price. Nah, itu keren kan? Itu bisa kita bahas. Iya, pricing the value, not valuing the price. Ya banyak lah pokoknya. Pricing the value, not valuing the price. Resource ya, tergantung nanti kalian bisa mempikirnya gimana. Tapi sebetulnya yang namanya dekatilah dunia pasar modal itu sebagai bagian dari perencanaan kemakmuran. Sebagian ya, karena kan di Talenta juga ada, kalian juga bisa beli KPR-nya bisa disewain gitu. Ya. Jadi come with a whole package gitu, enggak sendiri-sendiri. Oke. Oh my god. Udah 1 jam loh Pak. Udah 1 jam lebih loh Pak. Gak terasa banget Pak. Ini pun masih banyak yang pengen ditanya-tanya lagi Pak. Mungkin ini paling ada sesi kedua lagi ya Pak sama Bapak ya, bener-bener ya Pak. Iya. Aku pengen, kalau aku mau join komunitas Nabi Yusuf bisa nggak sih Pak? Boleh. Tapi coba aja cari di itu dulu ya, di Facebook dulu Budi Hikmat gitu. Kemudian kalian gabung, ada sejumlah pertanyaan. Yang bagus dari kalian itu adalah kalau kalian berani bertanya. Berani bertanya. Oke. Ya. Karena orang berani bertanya itu biasanya start dari orang yang berani mempertanyakan dirinya. Bener banget. Aduh, ini wow. Sebenarnya Pak, tadi sembari sampai Bapak ngomong ini aku catat loh Pak, ini lihat. Bagus. Kesimpulan. Catatan aku juga banyak Pak. Nanti kita bisa bikinkan. Catatan udah penuh di sini. Oke, good. Bagus. Pokoknya gimana disampaikan itu yang ini hal yang serius tapi bisa fun ya. Bisa juga karena ada opportunity lain, misalnya kita bisa discuss ya. Ini dunia akan berubah pasti setelah ada pandemi ini. Berarti kalian bisa evaluasi apakah di bidang kalian ini bisa bertahan atau enggak ya gitu. Jadi banyak sekali majalah ekonomi saya sudah membahas gitu. Jadi ini penting sekali ya. Kita harus antisipasi. Dunia yang kalian hadapi itu istilahnya kalau pernah dengar VUCA ya, volatile, uncertain, complexity, and ambiguity. Gitu. Dan nanti kita bisa bahas. Tapi
yang dunia yang VUCA itu menyebabkan kita itu ringkih, fragile gitu ya. Supaya nggak fragile, jadilah agile. Coba Ale kamu tulis agile itu. Diandra tulis agile ya. Agile itu ternyata suatu serial yang perlu dilakukan supaya kita bisa gesit gitu ya. Kita bisa fast, kemudian kita fleksibel, kita bisa fokus ya. Oke, agile. A pertama itu anticipate change. Anticipate change. Ya. Anticipate change. Ya, jadi apa yang kejadian setelah pandemi dan lain-lain ya, asing keluar ini nanti seperti apa ya, itu kan bikin strategi. J-nya itu generate confidence. Kalian masih muda. Iya, kalian masih muda. Learning curve kalian masih jauh. Terakhir I-nya itu initiate action. Initiate action. Oke. Kemudian L-nya itu, L ini yang paling penting nih di masyarakat kita nggak terbiasa. Liberated thinking. Jadi bebaskan cara berpikir gitu. Supaya kita bisa kita nggak menutup-tutupi kalau ada masalah gitu ya. Nah, I-nya yang terakhir itu evaluate result. Oke. Evaluate result. Coba Ale kamu baca agile itu apa jadinya? A itu anticipated change. Kalau G itu generate confidence. I itu initiate action. L itu liberating thinking. Dan yang terakhir I itu evaluate result. Iya, coba itu ikutin aja itu. Coba itu tema-tema kayak gini mungkin bahasa-bahasa yang bisa dilakukan untuk milenial. Saya punya yang lain makanya tadi selain Kristal Huta Barat juga misalnya LPIS yang menjelaskan market. LPIS itu earning, liquidity, valuation, interest rate, sentiment. Itu nanti kita bisa bahas. Ya. Oke, Pak. Jadi mungkin ini udah akhir dari podcast kita dan mungkin ada sesi kedua lagi karena waktunya panjang banget. Ini nggak terasa udah 1 jam. Thank you banget Pak Budi karena udah meluangkan waktunya terus bercerita dan memberikan motivasi, wawasan, insight segala macam Pak. Kayak bener-bener saya kayak langsung wow gitu. Terus ini mesti harus belajar lebih nih. Iya, untuk milenial seperti saya Pak harus belajar lebih lagi Pak. Iya, jadi untuk Bareksa, sahabat Bareksa yang mungkin mendengar podcast ini mungkin boleh langsung aja untuk di Facebook untuk langsung lihat komunitas Nabi Yusuf, Pak Budi Hikmat sendiri di sana. Kalau misalnya dari kalian yang ada pertanyaan seputar investasi, Pak Budi Hikmat akan dengan sangat energized-nya akan memberikan jawaban ke kalian. Bener kan Pak? Siap. Oke, iya. Jadi ini akhir. Jadi secara biasa. Jadi aku harus kesimpulan. Aku sampai kayak ini kesimpulannya di sini semua guys. Sampai kayak harus baca dari mana. Tapi ya. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang aku tadi nangkap itu pertama kita sebagai kaum millennials itu kayak sekarang fase kita itu udah beda seperti fase orang tua kita guys. Jadi dulu mungkin orang tua kita itu mereka bekerja, mereka itu kayak mendapatkan hasil dari kerjaan. Tapi sekarang kita itu paradigmanya udah harus berbeda, yaitu kita harus memulai investasi. Nah dari situ juga yang kedua itu kita harus membiasakan diri kita itu untuk investasi dan juga harus menjaga gengsi kita, jangan termakan oleh gengsi karena gengsi itulah yang membuat kita itu di kemudian harinya itu yang akan terlilit utang. Itu simple things-nya ya guys. Tadi kalau emang yang aku nangkep gitu. Nah terus yang paling penting nih dari Pak Budi Hikmat sendiri adalah tentang cerita Nabi Yusufnya, yaitu di mana ada 3 fase, 3 saran, yaitu growth, protection, sama distribution. Yang kita mengerti kalau emang growth itu kita bisa lah masuk di saham, properti atau aset. Kalau di protection sendiri kita bisa memilih untuk SDN atau yang lebih deposito dan lain sebagainya. Dan distribution itu adalah fase di mana kita harus kendalikan konsumsi diri kita. Jadi bukan hanya dari sisi investasi. Selain kita investasi, tapi kalau kita emang nggak pinter-pinter untuk kayak menghematkan diri lah istilahnya ya sama aja distribution itu juga akan habis gitu. Nah terus untuk kaum millennials juga yang paling penting ini kalau ketika kita mau mulai investasi itu yang pertama harus encourage untuk terus baca, karena baca itu adalah sesuatu hal yang penting, itu membuka jendela pola pikiran kita untuk menjadi lebih baik dan lebih tahu gitu. Ada lagi terus
ini kesimpulannya banyak balik Pak. ya. Beneran Pak. Kesimpulan nih. Mengenai itu ini gimana ini harus baca Ya, di sini kan. Sudah cukup. Saya simpulkan aja. Milenial kalau mau berhasil, contoh 2 orang ini aja deh. Ya, pokoknya ya mencerna apa yang saya sampaikan tadi. Silakan kalian buka untuk menguji ya bahwa yang memiliki masa depan itu hanya mereka yang mempersiapkan masa depan. Itu aja. Oke. Penting ya guys. Ya, Pak, ya diingat. Oke. Ya Pak. Akan saya ingatkan dengan segala Pak. Oke guys, jadi ini adalah akhir dari podcast kita. Thank you banget Pak Budi Hikmat karena udah meluangkan waktunya dan udah bersedia untuk ikut podcast ini. Thank you banget ya Pak. Jadi untuk kaum milenial sekarang, jangan lupa ya untuk mulai investasinya. Dan kalau emang kalian nonton, kalian jangan lupa subscribe, follow Bareksa Podcast di YouTube sama di Spotify. See you on the next episode guys. Bye-bye. Thank you Pak Budi. Thank you.